Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung kepada Profesor Dr. Haji Gunarto SMH disilahkan. Sambutan Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya sangat hormati Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, guru saya Dr. Bimo Widyo Andoko. Beliau juga Kepala SDM Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, diwakili oleh Profesor Dr. Widianto SE MSI, beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Senat Unisula Profesor Dr. Anis Masduratun SHMH, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Unisula Bapak Dr. Andre Sugiono STMT, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dedi Rusti SE MSI Akuntan, yang saya hormati Wakil Rektor 3 Muhammad Komarudin ST MT PSD. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh anggota Senat Unisula, para guru besar, para pimpinan pejabat struktural, para wakil dosen di Unisula. Yang saya hormati guru besar, tamu dari Universitas Al-Azhar Kairo, Profesor Dr. Ahmad Rafiq. Yang saya muliakan pimpinan Ponpes Darun Najah Jakarta, Dr. Kiai Haji Sofyan Manaf MSI, dan Kiai Haji Adianto Arif Esa MPS. Yang saya muliakan Rektor Universitas Darun Najah Dr. Muhammad Hasan Darajat, mendampingi yang sekarang diwisuda 54 dosen, guru dan madrasah pesantren Darun Najah yang diwisuda. Tepuk tangan ini. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Darun Najah Bapak Muhammad Irfanuddin Kurniawan PSD. Yang saya muliakan pengasuh pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal, Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir, beserta Ibu Nyai Mas'ud Abdul Qadir. Matur sembah suwun rawuhipun.
Yang saya hormati pengurus IKKU Unisula, yang saya hormati, saya sangat cintai para wisudawan, wisudawati program D3, S1, S2, dan S3 di wisuda ke-92. Terima kasih. Khususnya yang di wisuda adalah Profesor Dr. Haji Yahya Zainul Mu'arif LC PhD. Ustadz yang terkenal di Indonesia yang biasa dipanggil Buya Yahya. Profesor Dr. Buya Yahya ini memberikan keteladanan kepada kita semua yang hadir di sini. Meskipun beliau sudah master, sudah doktor, sudah profesor, maka beliau tetap menyelesaikan studinya di program S1 Fakultas Psikologi Unisula, dan hari ini bersama-sama kita di ruangan ini. Yang saya sangat hormati, saya sangat cintai, dan saya sangat muliakan seluruh para wisudawan, seluruh ibu bapak wisudawan, para wali wisudawan yang berkenan hadir di acara wisuda ini. Matur sembah suwun sangat ibu, bapak, istri, suami, atau wali, para wisudawan yang hari ini rawuh di Unisula. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang hadir di auditorium Unisula ini. Sesungguhnya amat banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita menghitung, tidak bisa dihitung karena amat banyak. Terutama kenikmatan kita menyaksikan hari ini para wisudawan, wisudawati di program D3, S1, Magister, dan program Doktor. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Sebaliknya apabila kita lalai, melupakan bersyukur, lalai kepada Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa bersyukur yang mendalam atas semua nikmat. Hari ini para wisudawan, wisudawati telah dilantik menjadi seorang sarjana, seorang magister, dan seorang doktor. Marilah juga kita bersama-sama menyampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan pada Rasulullah, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang berada di ruangan ini, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah, dengan penuh kecintaan kepada syariat Islam yang dibawa Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah hadir di alam semesta ini, di dunia ini adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta. Memberi kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat kepada seluruh umat manusia. Sampai yaumil akhir. Memberikan rahmat khususnya pada orang tua wisudawan dan wisudawati. Memberi rahmat kepada para wisudawan. Memberi rahmat kepada semua yang hadir di acara wisuda ke-92 ini. Kecintaan kita kepada Rasulullah adalah melanjutkan, meneruskan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita yakini, masuk di dalam dada kita, dan kita memahami dengan baik, melaksanakan dengan baik ajaran syariat Islam yang dibawa Rasulullah dan bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi bangsa. Kecintaan kita adalah cinta kepada Rasulullah. Maka kita juga cinta supaya kita sebagai penerus Rasulullah, umatnya Rasulullah, memberikan rahmat kepada umat manusia. Tadi di awal upacara wisuda ini kita menyaksikan tari Mangastuti berasal dari Yogyakarta. Ya. Saya ingin menyampaikan, kita sudah menyaksikan keindahan tarian tersebut, tapi kita perlu memahami makna tarian itu. Ciri khas tari Mangastuti dari Jogja, gerakannya indah dan menarik dan menggambarkan perilaku yang selaras, penuh kasih sayang. Menyatakan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Atas doa-doa kedua orang tua kita yang selalu menginginkan anaknya bisa selesai kuliahnya dan bisa diwisuda. Harapan dan cita-cita, doa kepada Allah. Tarian itu mengungkapkan kegembiraan bersama para wisudawan dan orang tua wisudawan, keluarga besar Unisula, untuk kebahagiaan, kelanggengan, kesuksesan, dan kejayaan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Menjelaskan antara ucapan dan perbuatan selalu satu dan bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi meningkatkan kualitas para wisudawan dan orang tua, meningkatkan kebahagiaan pasangan hidup kita dan keluarga kita. Dan tarian itu diakhiri dengan betapa pentingnya kita memberikan manfaat bagi bangsa dan umat manusia. Hari ini kita menyaksikan profil wisudawan. Dari jumlah wisudawan sebanyak 1.814.
wisudawan laki-laki sebanyak 697 atau 38%. Wisudawan perempuan sebanyak 1.117 atau 62%. Ini melegitimasi bahwa semakin banyak para bupati di Jawa Tengah yang perempuan. Karena jumlah wisudawan paling banyak dari tahun ke tahun dan ke depan adalah perempuan. Maka nanti Ar-Rijalu Qawamu 'alan Nisa itu menjadi berubah ya. An-Nisa Qawamu Ar-Rijalu. Kita harus menghadapi kenyataan perubahan ini dengan sikap yang baik, bijaksana, seperti yang dibawa ajaran ini oleh Rasulullah. 1814 wisudawan yang cum laude itu dengan pujian. Sebanyak program S1 sebanyak 50%. Program D3 sebanyak 82%. Program S2 yang cum laude sebanyak 58%. Paling banyak predikat kelulusan cum laude adalah di program S3 sebesar 97%. Tepuk tangan untuk teman-teman yang predikatnya cum laude. Hari ini ada mahasiswa asing yang diwisuda sebanyak 3. 1 di program magister dan 2 di program doktor. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat pada para wisudawan dan wisudawati. Saya mengucapkan selamat juga pada Bapak Ibu, orang tua wisudawan, wisudawanwati. Hari ini Allah memberikan rahmat, anak-anaknya sudah diwisuda. Telah diangkat derajatnya oleh Allah. Karena pagi, siang, malam menuntut ilmu. Dan hari ini sudah selesai menuntut ilmu di Unisula. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan ilmu yang tertinggi. Terima kasih yang mendalam. Selamat kepada orang tua wisudawan, Bapak Ibu wisudawan yang telah hadir di acara diwisuda anak-anaknya. Lama menunggu, penuh perjuangan, penuh kesabaran. Orang tua para wisudawan berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwa dan raganya, supaya anaknya menjadi orang yang mulia. Kata Rasulullah, tugas orang tua yang utama adalah memuliakan anaknya. Menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, di hadapan sesamanya. Di dalam syariat Islam mulia itu adalah mereka orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tugas orang tua adalah memuliakan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi orang yang bertakwa. Dengan melalui
harta yang dimiliki orang tua dengan melalui ilmu yang dimiliki oleh orang tua kita, dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua, berjuang mengikuti syariat ajaran Islam, menjadi orang yang mulia. Dan hari ini perjuangan jerih payah orang tua kita telah sampai kepada titik yang akhir. Dengan penuh kegembiraan, Bapak Ibu kita yang hadir gembira menyaksikan anaknya sudah menjadi wisudawan. Ada di antara ibu dan bapak kita yang meneteskan air mata. Ingat ketika membiayai, berjuang, membesarkan, meluluskan anak-anaknya, membiayai semua kuliahnya. Setiap tanggal 1 awal bulan ngirim biaya kuliah, biaya hidup kuliah. Setiap awal semester bayar UKT, bayar uang gedung yang belum dilunasi. Kadang-kadang anaknya di pertengahan bulan WA, ibu bapak perlu uang untuk tambahan kuliah karena ada kegiatan kuliah yang tidak perlu, yang perlu dibiayai. Kadang orang tua membaca WA itu tidak punya uang, uangnya enggak cukup, tapi tidak pernah menyampaikan pada anaknya. Orang tua menjawab, insya Allah akan dikirim. Padahal uangnya enggak ada. Kadang hutang di bank, ya, kadang hutang di saudara untuk memenuhi kebutuhan kuliah anaknya yang masih kuliah di Unisula. Kadang sudah kemari, kemana, tidak dapat ya. Kadang Bapak Ibu itu menggadekan barang kita ke Pegadaian ya. Motornya digadekan, emasnya digadekan. Karena untuk biayai biaya kuliah. Kadang akhir bulan dapat SMS lagi. Bapak, Ibu, Abah harus bayar KKN. Tidak pernah orang tua itu bilang, saya tidak punya uang. Saya sudah gadekan semua sebagian harta yang ada di rumah. Tidak pernah, karena ingin anaknya menjadi orang yang mulia. Lulus kuliah, menjadi sarjana, menjadi seorang magister atau doktor. Kadang harus menjual tanah yang dimilikinya, kebun sawit yang dimilikinya, dijual. Hasil penjualannya dikirim kepada anaknya, tanpa bilang kepada anaknya kondisi keuangan bapak dan ibu saudara-saudara yang diwisuda. Dan hari ini capek jerih payah orang tua yang hadir di wisuda ini, gembira, kerja keras orang tua, Allah ridho anaknya di wisuda pada hari ini. Selamat pada ibu dan bapak yang telah berjuang dengan harta, dengan jiwa dan raganya,
menjaga perasaan para wisudawan supaya hari ini diwisuda. Kadang para wisudawan tidak berbuat sebaliknya kepada orang tua, ibu dan bapaknya yang telah berjuang dengan penuh perhatian, susah payah. Selamat juga kepada para wisudawan yang telah berjuang, belajar pagi, belajar siang di kampus, belajar malam, mengerjakan tugas. Kadang harus sampai larut malam, kadang tidak tidur untuk menuntut ilmu di Unisula ini. Harus banyak keluar uang. Kadang-kadang para wisudawan itu sampai tidak enak kalau minta uang pada orang tua. Tapi kalau tidak minta kepada orang tua, para wisudawan tidak ingin menyakiti perasaan orang tua, berhenti di tengah jalan. Kadang harus menghemat makan, harus mengurangi bensin. Hari ini adalah hari yang bergembira bagi para wisudawan. Jerih payah para wisudawan telah sampai tahap akhir berupa kegembiraan. Keluarga besar Unisula juga bahagia di hari ini karena telah melahirkan 1814 wisudawan-wisudawati, telah melahirkan generasi khairul ummah. Unisula melahirkan 1814 generasi yang terbaik yang akan menjadi pemimpin, menerima estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Unisula bahagia karena hari ini melahirkan generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebuah generasi yang memiliki komitmen yang tinggi, bermanfaat bagi umat manusia, bermanfaat bagi bangsanya dengan cara berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran karena Allah, karena beriman kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para wisudawan, generasi yang seluruh ibadahnya, seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah. Seluruh sholatnya juga untuk Allah. Bahkan hidup dan matinya untuk Allah. Dengan iman kepada Allah dan Rasulullah, berbuat baik dan mencegah kemungkaran untuk bermanfaat bagi sesamanya, bagi bangsa dan negara dan bagi kita semua, khususnya kedua orang tua. Unisula bersyukur hari ini. Kita bersyukur bersama para wisudawan, para orang tua yang hadir, para dosen, para guru besar dan seluruh anggota Senat Unisula. Bersama-sama bersyukur atas nikmat ini. Telah lahir 1814 penerus mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan dirahmati Allah. Lahir 1814 wisudawan yang akan meneruskan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah,
yang selalu berbuat baik dan mencegah kemungkaran, supaya para wisudawan bermanfaat bagi umat, bagi bangsa dan seluruh alam semesta. Sebagai wisudawan wisudawati Unisula merupakan keberuntungan, merupakan kegembiraan, karena Unisula sebagai universitas yang nomor 12 se-Indonesia ketika memperoleh akreditasi unggul dari BAN PT. Kemudian 90% program studi yang ada di Unisula, ada 43 program studi untuk program D3, S1, S2, dan S3. Akreditasinya telah unggul. Tepuk tangan. Unisula tercatat di perankingan dunia menurut Wipometric, perankingan yang paling tersohor di dunia. Unisula menempati perguruan tinggi 401 di tingkat dunia. Kemudian menurut perankingan Time Higher Education, Unisula ranking ke-7 PTS di Indonesia dan ranking 1 di Jawa Tengah. Unisula juga merupakan perguruan tinggi swasta yang mahasiswa barunya di tahun yang lalu, tahun 2024, dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak se-Indonesia. Ada 12.050 mahasiswa baru. Unisula juga ranking 1 di Indonesia, memberikan beasiswa paling banyak untuk mahasiswa hafidz Quran. Ada 1.600 mahasiswa penerima beasiswa yang hafidz Al-Quran. Tahun yang lalu menerima mahasiswa baru dari hafidz Al-Quran sebanyak 300 mahasiswa hafidz Al-Quran. Tahun 2025, tahun ini, Unisula juga menduduki ranking pertama se-Indonesia yang memberikan beasiswa pada para hafidz Al-Quran sebanyak 325 mahasiswa hafidz Al-Quran. Dari mulai masuk Unisula sampai akhir studi di wisuda tidak ada biayanya, ya. Hanya biaya untuk hidup di Semarang. Kalau orang Semarang berarti tidak ada biayanya. Ya. Unisula juga menjadi perguruan tinggi yang sudah hat-trick ya 3 tahun sebagai perguruan tinggi swasta yang masa tunggu kelulusannya kurang dari 3 bulan. Saya mendapat award 3 kali ya dari LL Dikti kemarinnya dan sebelumnya saya terima di Jakarta. Sebagai universitas yang akreditasinya unggul, program studi yang akreditasinya unggul, berakibat pada lulusan kita itu masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan itu sejak di wisuda kurang dari 3 bulan. Sehingga para wisudawan, para wisudawasi akan melihat masa depan bukan madesu ya kalau masa depan suram, tapi masa depan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti harapannya orang tua untuk memuliakan anaknya menjadi orang yang mulia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan
Setelah diwisuda, tugas selanjutnya adalah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, supaya kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang tua kita, bermanfaat bagi keluarga kita, pasangan hidup kita, bermanfaat bagi bangsa dan umat manusia. Yang sudah bekerja lebih meningkat, lebih sukses ketika lulus magister maupun lulus doktor. Maka pada kesempatan yang baik ini untuk memperoleh pekerjaan dan kesuksesan, ada dua hal yang penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama adalah diharapkan oleh Rasulullah, tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah adalah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Para wisudawan program D3, S1, S2, S3. Kalau Anda ingin memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia dan di akhirat, maka berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Di hadis yang lain Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, apabila engkau akan mendapatkan rezeki yang terus-menerus bertambah, maka harus dilakukan satu, berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah bersilaturahmi. Kadang yang paling banyak disampaikan para ustadz adalah manfaat silaturahmi. Jarang disampaikan manfaat berbakti kepada orang tua yang akan meningkatkan rezeki kita. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat wala maghfiratu wa rizqun karim. Barang siapa beriman kepada Allah dan berbuat baik, yang paling utama adalah, kata Rasulullah, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang dilakukan kepada orang tua selama kita kuliah. Kadang kita menyakiti ibu dan bapak kita. Diampuni dosa-dosa sekarang, diampuni dosa-dosa yang akan datang. Dan Allah akan memberikan rezeki yang mulia. Rezeki yang memuliakan para wisudawan. Rezeki yang memuliakan ibu dan bapak para wisudawan. Sehingga Allah turunkan rahmat, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Rahmat yang diberikan Allah, seluruh wisudawan beserta ibu dan bapaknya, beserta walinya, mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang kekal dan selama-lamanya. Bertemu dengan Allah di surga, bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah para wisudawan kepada ibu dan bapaknya. Yang hadir di acara ketika para wisudawan diwisuda. Mengapa Allah memerintahkan kita semua yang hadir, khususnya para wisudawan, untuk berbuat baik,
membahagiakan orang tua kita masing-masing. Karena secara filosofi ibu kita sejak kita di kandungan berkorban jiwa sampai sakit, badannya lemah. Bapaknya menjaga, mendampingi ke dokter. Ketika para wisudawan masih di dalam kandungan ibu. Sampai melahirkan. Sakit ketika melahirkan. Bahkan di antara ibu kita ketika melahirkan meninggal, dipanggil oleh Allah. Perjuangan ibu kita membesarkan para wisudawan dari kecil, tidak pernah lelah, tidak pernah marah, tidak pernah capek, membiayai kuliah kita sampai kita lulus. Kadang dengan berhutang, menggadaikan barang-barangnya. Kemudian karena tidak ada uang untuk mengambil barangnya, akhirnya disita oleh pegadaian. Jerih payah orang tua itu. Apalagi doa orang tua yang tidak pernah capek. Suami istri berjuang bersama-sama. Tidak pernah lelah untuk anaknya bisa selesai kuliah di Unisula, selesai kuliah di seluruh Indonesia. Kadang para wisudawan ada yang membentak orang tua, kesel terhadap orang tua, kesel terhadap ibu dan bapak yang telah memuliakan kita. Kadang marah-marah sama ibu dan bapak kita. Di saat wisuda, kita bersama-sama di ruangan ini, supaya kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesuksesan terus-menerus yang tiada putus. Maka saatnya sekarang berbuat baik pada ibu bapak kita. Cium, minta maaf kepada ibu dan bapak kita yang hadir. Kalau selama ini ketika menuntut kuliah membuat capek, membuat berat ibu dan bapak kita. Amin. Insya Allah gaji pertama lulusan Unisula adalah simbol untuk berbakti kepada orang tua. Gajinya diberikan kepada ibu kita. Amin. Gaji pertama untuk ibu dan bapak kita. Terima kasih. Amin yang tulus, yang ikhlas. Allah menyaksikan. Birrul walidain. Ketika orang tua telah melakukan takrimul aulad yang diperintahkan Rasulullah, telah memuliakan para wisudawan, maka kewajiban para wisudawan adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Acara wisudawan menjadi momentum yang penting untuk meminta maaf kepada ibu dan bapak kita. Tidak cukup dengan selfie bersama, tapi cium kening ibu kita, bapak kita penuh cinta. Mencium tangannya ibu kita, peluk ibu kita, mencium tangannya bapak kita, meluk bapak kita. Karena sesungguhnya ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung pada kemarahan orang tua. Maka insya Allah akan lahir wisudawan yang mencintai, berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Amin. Dan bapak ibu kita terus memuliakan kita. Sampai bersama-sama nanti
Para wisudawan berdoa untuk orang tuanya. Every time berdoa, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah ya Allah dosa ibu dan bapakku. Dan sayangilah ya Allah ibu dan bapak saya sebagaimana ibu dan bapak saya menyayangi saya ketika saya masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Itulah ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 23. Wabil walidaini ihsana. Ayat itu diteruskan, barang siapa berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan memberikan keberuntungan. Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah putus. Yang kedua adalah perintah Allah. Ini karena waktunya sudah selesai ya. Perintah Allah untuk berbuat baik. Ini prememoria. Tapi di akhir sambutan saya ingin menyampaikan satu ayat. Walladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Allah berfirman, barang siapa beriman dan berbuat baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk sesamanya, untuk bangsa dan negara, Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan cita-cita yang dikabulkan. Diberikan akhir yang baik, mendapatkan pekerjaan, karirnya yang lebih tinggi, lebih sukses. Karena rahmat Allah, kita berbuat kebaikan. Terakhir sambutan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara wisuda ini. Khususnya terima kasih kepada Bapak Kepala LL Dikti Wilayah Jawa Tengah, Bapak Dr. Bimo Widya Andoko. Terima kasih kepada seluruh anggota Senat yang hadir. Terima kasih yang mendalam kehadiran Bapak Ibu orang tua wisudawan. Merupakan kebahagiaan bagi keluarga besar Unisula. Bapak Ibu sekalian bisa hadir, menemani anak-anaknya untuk diwisuda. Menyaksikan Allah telah mengkarunia rahmat, dimuliakan oleh Allah. Amin. Terima kasih juga kepada para wisudawan yang dengan penuh kesabaran sampai kepada menjelang akhir acara wisuda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita semua di acara wisuda ini menjadi kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kebaikan yang Allah turunkan, kebahagiaan, menurunkan Allah rahmat, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Dan kehadiran kita menjadikan turun rahmat Allah, kita masuk surga yang kekal dan selama-lamanya. Amin. Thank you very much. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.